Sebelum melanjutkan video, di sini saya hanya memberitahu jika ini video hanya untuk hiburan semata. Selamat menonton sobat-sobatku. Di cerita sebelumnya, Yin Chen meminta Tuan Su'er untuk menunjukkan jalan menuju area terlarang. Kembali ke cerita utama, diperlihatkan area terlarang, dan di tengah-tengah terdapat lampu jiwa sumo. Tibalah Yin Chen yang membuka pintu kemudian masuk ke area terlarang. Saat itu Yin Chen melihat lampu jiwa milik ibunya, yang dalam keadaan jiwanya tidak baik-baik saja. Tiba-tiba Tuan Su'er berlari terburu ke arah Yin Chen dan berkata, "Ada apa denganmu bocah nakal? Kau benar-benar membunuh semua tetua penjaga gerbang. Kalau kamu membuat keributan sebesar ini, kakak tertua akan datang." Saat itu juga muncullah seseorang dari kilauan cahaya. Orang tersebut menyampaikan jika mereka yang masuk tanpa izin ke area terlarang keluarga Su, akan kubunuh. Ternyata orang itu adalah pemimpin keluarga Su. Su Wen, salah satu dari 3 keluarga besar ras manusia, yang bergabung dalam formasi gabungan. Tuan Su'er mencoba menjelaskan, "Kakak, dia adalah anak adik perempuanku, dia mungkin punya cara menemukannya. Itu sebabnya aku." Sebelum melanjutkan perkataannya, Tuan Su'er ditampar oleh Su Wen. Su Wen berteriak, "Diam, tidak ada iblis dari keluarga Su." Di situ Tuan Su'er juga masih terkejut dengan tamparan yang diterimanya. Su Wen bergumam, "Adik kedua, kamu membuat kesalahan besar hari ini, tunggu sampai aku menangani iblis ini. Setelah itu aku akan meminta penjelasan darimu." Su Wen menunjukkan wajah marah kepada Yin Chen, "Karena kau sudah menindas adik keduaku dan membunuh tetua penjaga gerbang, hari ini aku, Su Wen, akan menghancurkanmu menjadi abu." Yin Chen juga melihat ke arah Su Wen, dan kecuali ibuku, anggota keluarga Su lainnya adalah sekelompok pecundang. Diperlihatkan Tuan Su'er yang kaget akan perkataan Yin Chen kepada pemimpin Tuan Su Wen. Dengan tiba-tiba Yin Chen menendang Tuan Su'er dan berkata, "Kau menghalangiku." Tuan Su'er berteriak, "Apa yang kau lakukan Yin Chen?" Dan tiba-tiba 2 ledakan besar terjadi di dalam area terlarang keluarga Su. Sambil memasang muka terkejut Tuan Su'er bergumam, "Apa anak Nu akal itu mengusirku karena dia takut melibatkanku?" Scene berpindah ke dalam area terlarang dan diperlihatkan ada naga biru. Tuan Su'er mengutuk Yin Chen, "Dasar iblis, pergilah ke neraka." Dan keluarlah teknik keluarga Su Heavenly Water One Color, yang berbentuk 2 naga biru yang sangat menakutkan. Yin Chen dengan tenang menatap ke arah 2 naga biru yang dikeluarkan Su Wen, dan menanggapi, "Teknik keluarga Su benar-benar berakhir berada di tanganmu." Setelah itu Yin Chen mengerahkan jarinya untuk memanggil sebuah teknik. Su Wen juga terkejut dengan Yin Chen yang mengeluarkan sebuah teknik, yang teknik tersebut mirip Heavenly Water One Color miliknya. Yin Chen berkata, "Teknik keluarga Su. Nine Heavens Milky Way, keluarlah." Terjadilah gelombang kekuatan yang dahsyat mengitari Yin Chen. Dan huar naga biru yang sangat garang keluar, berpindah ke Su Wen. Bahkan tekniknya hilang dan hancur karena percikan kekuatan naga miliknya Yin Chen dan seketika Su Wen terkejut parah. Dengan menjentikkan jarinya, Yin Chen mengubah naga sebelumnya menjadi pusaran seperti air, lalu menerjangkannya ke arah Su Wen. Saat terkapar Su Wen menunjukkan muka terkejut dan berkata, "Kenapa kamu bisa menggunakan teknik keluarga Su ke level yang lebih tinggi? Benar seharusnya kamu bertanya pada dirimu sendiri betapa tidak kompetennya kamu sampai membiarkan keterampilan keluarga Su tetap berada pada tahap yang lemah." Sudah berakhir, dengan pedang yang disodorkan Yin Chen ke arah leher Su Wen. Su Wen juga berkata, "Sudah berakhir. Kamu yang akan berakhir Yin Chen." Saat itu juga Su Wen menjulurkan tangannya dan menarik lampu jiwa sumo. Yin Chen dengan raut muka wajah marahnya menatap tajam ke arah Su Wen yang sudah mengambil lampu jiwa sumo. "Apa kau mau membunuh adik perempuanmu sendiri?" ucap Yin Chen. Su Wen menjawab, "Adik perempuanku? Haha, iya, adik perempuanku merusak tradisi keluarga Su yang berusia ribuan tahun karena keinginan egoisnya sendiri. Sebagai pemimpin keluarga Su, aku tidak bisa mengangkat kepala dalam beberapa ratus tahun terakhir kepada ras manusia. Aku memberinya kesempatan lagi dan lagi, tapi dia mengecewakanku lagi dan lagi." Su Wen juga menyiapkan jebakan di belakang Yin Chen, saat Yin Chen lengah karena mendengarkan ucapan Su Wen. Su Wen menunjukkan muka liciknya dan berkata dia begitu keras kepala hingga akhirnya jiwanya hampir padam. Dia benar-benar memintanya, "Haha,
Yin Chen masih menanggapi ibuku tidak punya keluarga sepertimu. Dan Yin Chen juga belum sadar akan beberapa tombak yang segera akan menusuknya. Su Wen bergumam, jika kamu mati dengan tenang di sini, lampu jiwa ibumu akan padam di keluarga Su hingga saat-saat terakhir. Dan beberapa tombak itu meluncur ke arah Yin Chen. Akhirnya tertusuklah Yin Chen. Jangan salahkan aku karena kejam. Jika kamu ingin disalahkan, salahkan ayah iblismu. Kamu seharusnya tidak membuat masalah dengan keluarga suku. Sambil menahan sakit, Yin Chen masih menanyakan di mana ibuku kepada Su Wen. Su Wen menanggapi, kamu seorang iblis ingin tahu keberadaan keluarga Su kami. Kau tidak memenuhi syarat. Dan dua tombak-tombak itu meledak. Setelah merasa telah membunuh Yin Chen, Su Wen berkata, dengan menggunakan darah anak lelakimu, kau mungkin masih bisa bertahan beberapa dekade lagi di tubuh leluhur keluarga Ye. Sumo, ini adalah kesempatan terakhirmu. Dan perlihatkan juga di bawah kaki Su Wen terdapat kula iblis. Dan kekuatan itu hampir saja membunuh Su Wen. Tapi Su Wen berhasil menghindarinya dengan muka terkejut. Saat yang sama lampu jiwa sumo yang terpental dari tangan Su Wen, diambil lagi oleh Yin Chen dengan cepat. Yin Chen keluar dari tanah dan berkata, ternyata ibuku tidak menghilang, tapi kamu memanfaatkannya untuk menjual jiwanya. Jelas-jelas aku sudah membunuhmu, tapi kenapa kamu masih hidup? Yin Chen menanggapi, jika kamu tidak mengerti, itu wajar. Bagaimana mungkin, aku seorang raja iblis yang agung, bisa dimengerti oleh manusia biasa. Keluarlah kekuatan iblisku. Dan kekuatan itu masuk ke dalam tubuh Su Wen. Su Wen mengeram kesakitan dan berteriak, kamu, apa yang kamu lakukan? Dasar bocah sialan. Yin Chen berkata, kamu sudah memanfaatkan ibuku, lalu sebagai seorang kakak, tidak berlebihan jika menyumbangkan sedikit darah. Setelah selesainya ucapan Yin Chen, seketika tubuh Su Wen terpotong sampai hancur. Masuklah darah dan jiwa, seketika semua darah tersedot ke dalam lampu jiwa sumo yang dipegang Yin Chen. Selesainya itu keluarlah jiwa ibu Yin Chen yang terperangkap di dalam lampu jiwa, dan Yin Chen memanggil ibu. Apa ini yang dilakukan keluarga Ye terhadap ibuku? Yin Chen sampai mengeluarkan ekspresi yang menyeramkan. Yin Chen marah besar sambil mengeluarkan semua aura kekuatan yang meledak-ledak dan berteriak, "Aoh klan Ye! Beraninya kalian menggunakan teknik soul devouring untuk mengambil jiwa ibuku dengan cara yang begitu kejam, aku pastikan semua anggota keluarga Su akan kubunuh." Saat itu lampu jiwa Simo bercahaya. Dan tiba-tiba Yin Chen terkejut karena dirinya ditarik masuk ke dalam lampu jiwa. Setelah tertarik ke dalam lampu jiwa, Yin Chen membuka perlahan matanya dan ada sosok yang memanggil dirinya. Yong Er, bangun. Ternyata itu adalah sosok ibunya Yin Chen di masa lalu. Ibunya Yin Chen berkata, aku sudah memberitahumu beberapa kali tapi kamu tidak mendengarkannya, jangan tidur di tempat yang berbahaya. Ibu benar-benar marah kali ini. Yin Chen menjawab, Bu, jangan marah, aku di sini hari ini bukan hanya untuk bermain dan tidur. Ini untuk sesuatu yang sangat penting. Sambil dibelai ibunya. Ibu, lihat itu. Saat ibunya menoleh, dengan gesitnya Yin Chen melangkah. Dan lompat mengais salah satu batang pohon untuk dirinya bisa naik pohon. Saat di atas pohon Yin Chen menunjukkan, ibu ini hadiah dari ayah dan aku. Ibu Yin Chen masih penasaran apa yang dilakukan anaknya di atas pohon. Dikit demi sedikit riuh bunga yang sangat indah mulai bermekaran. Yin Chen yang berada di atas pohon dengan gembira menyampaikan, Ibu, selamat ulang tahun. Wow, ini sangat indah dan bagus anakku. Saat itu ibunya Yin Chen melompat dan menghampiri Yin Chen dan berkata, terima kasih anakku yang baik. Yin Chen sangat bahagia karena ibunya juga senang dengan pemberian kejutan darinya dan ayahnya. Ibu senang sekali muaj anakku. Tapi anakku yang cerdas, bahkan dengan sihir ayahmu yang mengalir, kamu tidak dapat melakukan ini tanpa membuka teknik rahasianya. Jadi, sejak kapan kamu mempelajari teknik pertumbuhan? Yin Chen dengan sombong berkata bahwa baru-baru ini ayah mengajariku 1 kali sebelum pergi keluar, dan aku mempelajarinya dalam 3 hari. Kesombongan Yong Er persis sama dengan ayahmu. Yin Chen hanya bisa membalas dengan senyumannya. Ibu Yin Chen kaget karena kakak pertama dan kakak keduanya datang. Lalu Yin Chen bertanya, ibu siapa mereka? Akhirnya kakak pertama dan kakak kedua sampai di bawah pohon. Dengan itu ibu Yin Chen turun ke bawah,
Yong-er jangan takut, mereka adalah paman pertama dan paman keduamu, jadi bersikaplah sopan. Kakak pertama dan kakak kedua, lama tidak bertemu, dia adalah Yong-er putraku. Yong-er juga menyapa paman pertama, paman kedua. Cih, sepertinya paman pertama dan paman kedua tidak menyukai Yong-er terlihat dari ekspresinya. Ibu Yong-er memperjelas, kakak pertama, kakak kedua, kalau kalian datang ke sini untuk mengeluarkan ekspresi tidak mengenakan seperti itu di hadapan Yong-er, silahkan kembali. Paman kedua menyampaikan, Su mau sesuatu terjadi pada keluarga Su, jika kamu masih berpikir kamu adalah anggota keluarga Su, kembalilah bersama kami. Adik perempuan, kamu salah paham pada kami. Yong-er yang ada di gendongan ibunya bergumam aku tidak peduli dengan paman pertama atau kedua, aku hanya tidak mau berpisah dengan ibuku. Ibu Yong-er juga ikut bergumam kalau bukan urusan yang penting, kakak pertama tidak akan ada di sini. Dan berkata kepada kedua kakaknya apa yang terjadi di rumah. Kakak kedua menjelaskan klan binatang dan klan iblis tiba-tiba mulai menyapu kekuatan kami. Kami mencurigai bahwa keluarga Ye dan Chen bersekongkol di balik layar. Masalah ini mendesak dan kami tidak punya waktu untuk menjelaskannya secara detail, kamu harus kembali bersama kami terlebih dahulu, setelah masalah ini terselesaikan, kamu bisa memutuskan untuk pergi atau tetap tinggal. Sambil melihat putranya ibu bergumam jika benar keluarga Ye dan Chen bertindak melawan kami, keluarga Su akan kehilangan kekuatan jika aku tidak bertindak. Aku tidak bisa tinggal diam. Tapi ini akan menjadi perang besar yang berkelanjutan, dan aku tidak bisa membiarkan anakku berada dalam bahaya. Yong-er, ibu harus kembali ke rumah Su untuk sesuatu. Kamu pergi ke rumah ayahmu, oke. Yong-er menanggapi ibunya, kamu mau melawan orang jahat, dan Yong-er bisa membantumu ibu, lebih baik kita panggil ayah pulang dan kita pergi bersama. Setelah itu Yong-er diturunkan ke bawah oleh ibunya. Yong-er, dengar, setelah kamu bertemu ayahmu, tunjukkan padanya pesan yang ditinggalkan ibumu di tanganmu. Dan, kamu harus berjanji kepada ibu, kalau bukan ibu yang datang mencarimu, kamu tidak boleh pergi ke wilayah ras manusia untuk mencariku, ingat itu. Ibu, tidak. Yong-er, ingat yang ibu katakan. Yong-er berteriak ibu jangan, dengan dirinya yang terlempar. Sebelum sepenuhnya masuk ke teleportasi Yong-er mengulurkan tangannya dan memanggil ibu, ibu jangan pergi. Bagaimana aku mengingat sesuatu dari masa lalu? Apa ini pesan yang ibu tinggalkan untukku? Tempat apa ini? Ibu, jika kamu tidak mengizinkan aku datang ke wilayah ras manusia karena takut aku terluka. Itu tidak perlu, sekarang lihatlah aku, tidak ada siapapun dari ras manusia yang bisa melawanku. Ibu, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu. Lampu jiwa Simo mencoba menarik Yin Chen untuk mengikutinya. Yin Chen kaget apa ini? Kemana lampu jiwa ini mau membawaku? Setelah berjalan jauh Yin Chen berkata, tempat ini. Sebuah altar pengorbanan manusia. Sepertinya ini semacam tanah suci sekte, apakah aku sudah meninggalkan area terlarang keluarga Su? Yin Chen mencoba memanggil siapa di sana. Yin Chen terkejut melihat sosok yang berada di tengah-tengah altar dan berkata Mo Wen. Yin Chen berlari, bagaimana mungkin, dia belum mati. Yin Chen terdiam sesaat dan merasakan apa ini? Apa ini? Yin Chen menabrak pelindung. Berteriak Mo Wen, dengarkan sambil mengetuk pelindung altar. Ada apa ini? Sepertinya aku mendengar suara yang familiar. Wanita yang disebut Mo Wen itu berbicara. Siapa kamu? Apa kamu memanggilku? Yin Chen menanggapi, Mo Wen, apa itu benar-benar kamu? Kenapa kamu berada di ras manusia? Tiba-tiba bumi dan langit bergemuruh. Diperlihatkan juga sebuah petir yang seperti akan menyambar sesuatu. Duar petir itu menyambar wanita di dalam altar. Dan muncullah beberapa sosok yang besar dan kuat berada di atas langit. Yin Chen dengan panik memanggil, Mo Wen. Dengan emosi Yin Chen berkata apa yang kamu lakukan padanya. Yin Chen mengeluarkan kekuatannya. Kalian semua yang menyakiti Mo Wen akan kubunuh. Salah satu sosok besar itu menanyakan dari mana bocah ini berasal. Dan beraninya dia masuk ke area ini. Semua sosok besar itu berkata, sepertinya kamu cari mati. Cerita berpindah di Tanah Suci Umat Manusia, Gunung Qingsheng. Altar Gadis Suci. Gadis sebelumnya bergumam apa yang terjadi tadi. Siapa yang memanggilku barusan? Kita diperkenalkan. Gadis suci ke-12 dari ras manusia. Mo Wen.
Seorang wanita dengan panik memanggil, "Gadis suci, apa yang terjadi, kenapa?" Mo Wen di situ mempersiapkan sebuah hal. Semua orang panik memanggil gadis suci. Karena tiang altar retak, Mo Wen segera bertindak dan berkata tablet dari Heavenly Pillar menyegel energi spiritual seluruh Gunung Qingsheng. Sekali energinya menyebar, dan energi spiritual bocor, Gunung Qingsheng akan lenyap. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Sambil melemparkan kertas mantra penyegel, akhirnya kertas mantra itu berhasil ditempelkan ke tiang altar yang retak-retak. Semua orang di situ memuji, dia layak menjadi gadis suci, jika tidak, energi spiritual tanah suci kita. Sebelum menyelesaikan pujiannya, diperlihatkan Mo Wen dengan panik berkata gawat. Ternyata kertas mantra itu terlepas kembali. Semua wanita itu terkejut, ini tidak mungkin bagaimana kertas mantra bisa lepas. Dengan cepat Mo Wen membentuk sebuah energi berbentuk bulat yang seperti sebuah pil. Dan menyebarkannya ke seluruh penjuru sekte. Semua murid sekte dengarkan perintah, segera bermeditasi di tempat. Lepaskan kekuatan spiritual kalian. Jika tidak patuh, akan diusir dari sekte. Semua murid mematuhi Mo Wen dan segera bermeditasi. Dan mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Dengan segera Mo Wen menyerap energi spiritual dari murid-muridnya dan berteriak pelindung. Dengan ini aku harus berusaha untuk menyegel kembali. Dan semua murid di altar juga bergerak membantu gadis suci untuk menyegel tiang altar. Tidak disangka, bahkan dengan kekuatan seluruh Gunung Qingsheng, penyebaran tablet tidak bisa sepenuhnya ditekan. Dari mana datangnya kekuatan destruktif ini? Mungkinkah semua yang terjadi hari ini ada hubungannya dengan suara yang memanggilku? Cerita berpindah ke Yin Chen. Bagaimana aku bisa kalah di sini? Tidak disangka bahwa anak kecil setengah manusia setengah iblis seperti kamu, mampu menahan tekanan dari kami berlima, dan tidak hancur menjadi abu. Salah satu sosok besar itu terkejut, dari penampilannya, sepertinya dia hanya berada di tingkat kekuatan Raja Iblis dari klan Iblis. Seharusnya tidak mampu menahan tekanan seperti itu. Dengan tekadnya Yin Chen tidak mau menyerah, 6 orang dari ras manusia ini bukanlah aslinya, melainkan chaos energi yang tersisa setelah kenaikan. Yin Chen dengan serius bergumam lampu jiwa ibu mungkin membawaku ke sini supaya aku bisa menggunakan energi ini untuk keperluanku sendiri. Sambil mengarahkan kakinya ke arah Yin Chen sosok besar itu berkata tapi dia hanyalah iblis bajingan, dia bisa diinjak sampai mati hanya dengan satu tendangan. Setelah menginjak Yin Chen sosok besar itu terkejut apa? Ternyata Yin Chen berhasil menghindari sosok besar itu yang mencoba menginjak dirinya. Disentuhlah sosok besar itu yang menyerupai es batu. Duar seketika sosok besar itu hancur hanya dengan sentuhannya Yin Chen. Yin Chen mengeluarkan teknik Iron Horse Crosses the Ichi River, Entering the Dream. Untuk mengambil inti sosok besar sebelumnya. Setelah memegang inti, inilah kekuatan terkuatmu, ya, tidak buruk. Dan sosok besar itu akhirnya benar-benar musnah setelah intinya diambil. Karena kalian harus secepatnya memberiku semua warisan dan kultivasi kalian yang tersisa setelah kenaikan. Maka aku akan bersikap tidak sopan. Yin Chen berteriak hei kalian semua. Bersiaplah, ah kau bocah dasar sialan. Terbakarlah kau jadi abu bocah sialan. Api itu dengan segera akan mengenai Yin Chen. Yin Chen yang melihat api itu menghela nafasnya. Blazing fire, if necessary, use it, dan dua ledakan besar terjadi karena mereka sama-sama memiliki kekuatan dahsyat. Setelah Yin Chen dapat menangkis serangan, sosok besar itu langsung menyiapkan teknik selanjutnya, dan dikelurkanlah ratusan tombak dan pedang ke arah Yin Chen. Yin Chen dengan serius mencoba membalikan pedang dan tombak itu. Dengan sekuat tenaga akhirnya tombak dan pedang itu berbalik arah menebus sosok besar yang berani melawan Yin Chen. Bocah nakal, tunggu saja sampai ini selesai. Akan kubuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Sosok besar yang tersisa mencoba menggunakan tekniknya untuk membunuh Yin Chen. Muncullah kekuatan yang seperti akar akan menerjang Yin Chen. Tidak mau kalah Yin Chen di belakang situ juga mempersiapkan tekniknya. Memiliki kepercayaan diri adalah hal yang baik. Tapi keangkuhan buta bisa membuat kecelakaan. Dengan itu Yin Chen dengan sekuat tenaga memutarkan serangan yang diterimanya. Kedua sosok besar itu berteriak kesakitan karena mereka diputar oleh Yin Chen.
Seketika mereka berdua lenyap. Yin Chen akhirnya bisa lega, karena sudah membunuh semua sosok besar yang sudah menyakiti Mo Wen. Setelah mengalahkan semua musuhnya, Yin Chen naik ke kultivasi ras manusia Peak Great Path Stage. Soul of the Absolute Beginning, memberiku tubuh untuk melatih teknik dari ras lain. Namun sejauh ini aku belum sempat berlatih. Aku tidak menyangka perjalanan ini akan langsung membawaku ke kesempurnaan tingkat manusia. Namun, setelah mencapai kesempurnaan, tidak ada tanda-tanda kenaikan atau transendensi melalui ujian. Aku khawatir ini karena Soul of the Absolute Beginning milikku. Penting bagiku melatih kelima teknik dari 5 ras untuk mencapai kesuksesan. Ibu, terima kasih untuk hadiah yang telah kamu tinggalkan untuk putramu. Tunggu saja aku akan segera menyelamatkanmu. Selain ibu, ada juga Mo Wen, altar itu, di tempat ras manusia sebelah mana? Mo Wen, sebenarnya, apa yang sudah terjadi? Tuan Suer berkata, bocah, kemana saja kamu bersama lampu jiwa adik perempuanku selama 3 hari terakhir ini? Apa kamu tahu kalau lampu jiwa adik perempuanku tidak bisa meninggalkan area terlarang keluarga Su? Yin Chen bertanya, apa katamu? Lampu jiwa ibuku tidak bisa meninggalkan area terlarang keluarga Su. Waduh, lihat, lampu jiwanya jadi gak stabil. Cepat, letakkan kembali di platform tinggi di tengah danau. Syukurlah, tidak ada hal yang serius terjadi. Tuan Suer menjelaskan area terlarang keluarga Su adalah tempat di mana energi spiritual keluarga Su paling kuat. Meskipun jiwa adik perempuan itu lemah setelah dia menghilang, dia dipelihara oleh energi spiritual dari tempat ini dan mampu menjaga jiwanya tetap hidup. Sepertinya aku hanya bisa meninggalkan lampu jiwa ibuku di sini untuk sementara. Tidak ada yang bisa menembus penghalang ini kecuali aku, ibu, tidak ada yang bisa menyakitimu mulai sekarang. Tuan Suer bertanya, kamu mau pergi kemana? Di mana kakak tertuaku?